hidup yang kami tahu tidak semakin mudah ini Tuhan. Kadang untuk bertahan pun sudah tidak mudah. Tetapi lewat kidung pujian ini kami diyakinkan, anak Tuhan tidak hanya bertahan, bahkan akan jadi pemenang. Karena Yesus memberikannya kepada kami. Selalu ada tangan yang tidak terlihat memegang kami. Dikala kami mulai jatuh, dikala kami hampir tergeletak, kami tahu tangan Bapa yang Maha Kuasa itu mengangkat kami lagi, menopang kami lagi, membuat kami bisa berdiri kembali dan terus melangkah sampai melihat seluruh rencana Tuhan digenapi buat hidup kami semua. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima salam dari saya Pendeta Donald Peter Sinaga, Bapak Rohanimu. Kembali menyapa engkau di hari ini, mempercayai ada kemurahan Tuhan yang akan terus menolong kita, menopang kita, menjalani hari-hari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini saya ingin memberikan sebuah tema khotbah buat kita semua Bapak Ibu. Tema ini saya berharap harus diingat, karena ketika kau baru mengucapkan tema ini saja, aku yakin orang lain akan diberkati. Tema khotbahku hari ini adalah bergetar, gemetar, namun tetap tegar dan tidak boleh gentar. Sekali lagi Bapak Ibu, bergetar, gemetar, namun harus tetap tegar dan tidak boleh gentar. Itulah anak Tuhan. Hari-hari ini banyak orang gemetar mati. Hari-hari ini banyak orang Bapak Ibu bergetar lalu stroke. Gak kuat lagi menjalani hari-hari hidup yang semakin berat. Bapak Ibu, kita tidak akan bisa lepas dari situasi yang kita hadapi, yang namanya coronavirus ini. Suka atau tidak suka, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun, hidup tidak mudah di saat seperti ini. Harga-harga semakin naik, makanan juga tidak mudah didapat, tuntutan hidup juga semakin tinggi. Kadang untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang pun semakin tidak mudah. Sangat mungkin banyak di antara kita yang punya keluarga yang juga mengalami kesedihan. Bahkan mungkin ada anggota keluarganya yang mati karena corona ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya hanya melihat anak-anaknya yang tenang Bapak Ibu. Ku tengok anak-anakku di rumah kami Bapak Ibu, dia hanya kesal karena tidak bisa keluar rumah, itu aja. Tapi ku tengok anakku yang 3 orang itu Bapak Ibu, gak pernah stres mereka di rumah tentang makanan, minuman, enggak Bapak Ibu. Selama mereka tahu ada papa dan mamanya di situ, tenang aja dia. Dan Tuhan mau anak-anak Tuhan juga sama. Selama kau tahu kau punya Bapa di surga yang berjanji memeliharamu, harusnya hatimu tenang. Karena tidak ada Bapa yang tahan melihat anaknya susah. Gak ada. Itu baru Bapa manusia. Apalagi Bapa di surga. Dia perhatikan seluruh kehidupan kita. Sekalipun terkadang Dia izinkan kita mengalami gemetar seperti ini, bergetar karena situasi yang sulit ini. Bapak Ibu, ada orang di Alkitab yang pernah mengalaminya. Ada alat bantuan Bapak Ibu yang saya yakin Bapak Ibu bisa baca bersama dengan saya. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya ceritakan sebentar, ini kisah Alkitab. Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.
Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ketika saya baca ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, saya bersyukur. Mengapa? Anak Tuhan ternyata bisa jadi orang kaya. Bahkan bukan hanya orang kaya, Alkitab bilang, Ayub itu orang terkaya. Jadi jangan berpikir anak Tuhan akan hidup miskin. Oh tidak. Ayub itu bukan hanya kaya, orang yang paling kaya. Tetapi perhatikan karakter rohaninya yang luar biasa. Ayub itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Aku yakin yang begini sudah manusia langka sekarang ini, Bapak Ibu. Tapi akhirnya kisahnya ini kan unik. Ayub itu pernah menderita. Seperti tema khotbah saya, dia pernah mengalami apa yang namanya bergetar, gemetar. Tapi saya beritahu, dia tetap tegar dan tetap maju tak gentar. Itu penting sekali untuk kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu, coba lihat sebentar gambar-gambar ini. Mungkin lebih enak Bapak Ibu. Beberapa minggu ini kan saya khotbah tanpa slide, Bapak Ibu. Mungkin jemaat kaget kapan yang lihat Pak Gem khotbah pakai slide lagi. Bapak Ibu, Ayub yang sangat kaya itu, anak Tuhan yang sungguh-sungguh itu, istrinya yang baik, punya anak 10, harta kekayaannya luar biasa banyaknya. Alkitab bilang orang yang paling kaya di timur. Bapak Ibu Saudaraku, tapi suatu hari orang yang seperti ini punya masalah. Mengapa? Setan naik ke surga, kata Alkitab. Lalu Tuhan mulai mempromosikan Ayub. Lalu berkata begini, setan, kau tengoknya anakku si Ayub itu. Orang yang takut akan engkau, orang yang takut akan aku, kata Tuhan. Dan setan bilang, iya, dia puji kau kan karena kau berkati dia. Karena semua yang dia butuhkan ada kau beri. Coba kau ambil hartanya. Coba kau ambil kesehatannya. Kau ambil apa yang ada padanya. Pasti dia kutuki kau. Akhirnya Tuhan bilang, ya sudah. Sekarang ku izinkan engkau melakukannya. Tolong garis bawahi ini Bapak Ibu. Apakah setan bisa mengganggu hidup orang percaya? Dengar. Bisa. Tapi dalam batas yang Tuhan mau. Tolong dengar. Bisakah setan mengganggu keuanganmu? Bisa. Kalau Tuhan izinkan. Bisakah setan mengganggu hidup rumah tanggamu? Bisa. Kalau Tuhan izinkan. Ada batasan yang Tuhan buat termasuk untuk setan sekalipun. Dan setan mulai kerja. Alkitab melaporkan. Dalam satu hari. Ternaknya mati, ternaknya dicuri orang. Budak-budaknya dibunuh, dirampas. Mati semua dalam satu hari. Termasuk hari itu Bapak Ibu dilaporkan. Ayub punya anak 10. Sekali 10 mati semua hari itu. Ada angin puting beliung menimpa rumah mereka. Anak-anak Ayub sedang lagi pesta di rumah itu. Rumah itu roboh dan matilah semua anak Ayub itu. Siapa yang tidak bergetar dan gemetar? Virus corona aja buat kita bergetar kok Bapak Ibu. Banyak orang barangkali ketika pergi ke ATM lihat saldonya, bergetar dia di ATM itu. Apalagi yang gak punya ATM. Yang punya ATM aja bergetar. Ketika harga ulos tidak ada, bergetar. Tidak mudah Bapak Ibu. Tapi tidak berhenti. Tiba-tiba Tuhan izinkan setan mulai mengambil seluruh kesehatan Ayub. Habis hartanya, habis anaknya, sekarang kesehatannya. Alkitab berkata dari batok kepala, dari ujung rambut sampai ke telapak kaki gatal. Akhirnya semuanya dia korek-korek Bapak Ibu dengan beling. Dan dia duduk di abu. Tapi saya bersyukur kalau baca ayat ini. Ayub berkata kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Inilah yang saya sebut. Memang dia bergetar. Memang dia gemetar. Tapi tetap maju tak gentar. Itu penting sekali. Tidak berhenti di sana.
wanita yang harusnya mendukung dia, istri yang harusnya menopang dia, tiba-tiba ngomong, ayo, masih kau puji lagi Tuhan itu, udahlah, kutukilah Tuhan itu baru mati kau. Aduh, apa ini? Lengkap sudah. Istri yang harusnya menopang sekarang ikut juga melemahkan dia. Gak berhenti, tinggal satu, sahabat-sahabatnya datang. Orang-orang yang selama ini begitu baik dengan dia, ada Elifas dengan teman-temannya, mereka juga mulai menghakimi dia. Lengkap sekali. Bergetar, gemetar. Namun saya beritahu, tetap tegar. Kondisi virus corona mungkin membuatmu gemetar, bergetar. Tapi saya tanya, masih tegar? Masih siap untuk maju tak gentar? Atau engkau mulai berpikir sekarang, kelihatannya terlalu berat ikut Tuhan Pak Gembala, kayaknya gak kuat lagi aku Pak Gembala. Saya punya berita baik. Pahami firman Tuhan hari ini, maka engkau akan tetap maju tak gentar. Engkau tetap tegar, walaupun keadaan membuatmu gemetar dan bergetar. Ending cerita ini kan, Tuhan pulihkan Ayub. Pada akhirnya, dan ini kan yang kita tunggu. Setelah corona ini, apa yang terjadi? Pada akhirnya, ini yang paling kita tunggu. Saya juga paling ingin melihat jemaat GKI yang kulayani. Pada akhirnya di mana dia? Setelah corona ini di mana? Saya sangat yakin Bapak Ibu, Tuhan sedang mengajar kita mengevaluasi hidup kita karena corona. Mungkin orang yang selama ini tidak pernah mau menabung, hari Rebu, hari Kamis, isi adong, isi habis. Kalau sekarang betul-betul Tuhan mengajarmu untuk mengerti bagaimana mengelola berkat Tuhan dengan benar. Jalani, tapi tetap lihat pertolongan Tuhan. Mungkin banyak orang selama ini berharap dapat hutang, tapi sekarang gimana mau berhutang? Aku yakin sebagai pendeta, semua orang sedang diajari Tuhan begitu banyak hal dengan kondisi virus ini. Saya ingin kita membaca nats ini Bapak Ibu. Nats ini yang sangat menguatkanku dan saya ingin menguatkan Bapak Ibu dalam kondisi virus corona ini. Roma 8 ayat 28. Kalau Bapak Ibu bisa ikut membaca, silakan baca. Roma 8 ayat 28 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan menginginkan kita tetap tegar dan tidak boleh gentar, sekalipun keadaan membuat kita bergetar, bahkan gemetar. Bagaimana caranya? Pahami dan jalani 3 nilai kebenaran firman Tuhan berikut. Yang pertama, kalau kita mengerti ini, engkau akan tetap tegar dan terus maju tak gentar. Yang pertama, selalu ada pelajaran dari Tuhan di balik kesulitan, di balik penderitaan kita. Alkitab berkata begini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu. Tahu artinya? Lewat penderitaan, banyak hal yang sebelumnya kita tidak tahu, sekarang kita jadi tahu. Kita sedang belajar banyak dari Tuhan. Kita tahu sekarang saat situasi sulit, anak-anak Tuhan, saya berharap engkau jadi tahu. Maka kebenaran yang pertama, selalu ada pelajaran dari Tuhan. Di balik kesukaran kita, di balik penderitaan kita, akhirnya kita jadi tahu banyak. Orang kan kalau belajar jadi tahu. Sekalipun banyak orang sudah belajar sok tahu lagi. Tolong renungkan kalimat ini. Entah Anda menyadarinya atau tidak, setiap kali Anda memasuki suatu masalah, Allah selalu mempunyai hal-hal yang ingin Ia ajarkan kepada Anda dan kepada orang lain melalui Anda. Ini penting.
Setiap kali terjadi sebuah peristiwa buruk, dengar, selalu ada yang sedang Tuhan ajarkan buat saya, buat keluarga saya. Tapi juga kadang-kadang Tuhan sedang mengajarkan orang-orang yang tahu, yang melihat penderitaan dan kesulitan saya. Selalu ada maksud Tuhan di balik semua kesukaran itu. Suatu hari Raja Daud berkata begini, Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik. Bisa bayangin Bapak Ibu? Tertindas, kata Daud, baik. Mengapa? Supaya aku belajar ketetapan-Mu. Baik ketika aku tertindas, adalah baik ketika aku punya masalah, adalah baik ketika aku punya kesukaran, supaya aku belajar. Haleluya. Ayub akhirnya berkata begini Bapak Ibu, setelah pelajaran itu selesai, dia bilang, aku tahu Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Setelah kesukaran, Ayub bilang, sekarang aku tahu Tuhanku sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub bilang, sekarang aku tahu ada dua pelajaran yang Tuhan ajarkan. Satu, aku mengerti kesanggupan Tuhan. Tapi yang kedua, aku tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Masa virus corona, umat Tuhan tatap mata saya. Saya yakin Tuhan sedang membuatmu tahu siapa Tuhan. Tapi yang kedua, saya rindu akan ada kesaksian dari jemaat bahwa virus corona tidak pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan dari hidup orang yang mengasihi Dia. Kebenaran yang kedua, Tuhan menginginkan kita tetap tegar dan tidak boleh gentar, sekalipun keadaan membuat kita bergetar bahkan gemetar. Pahami pelajaran yang kedua, selalu ada kebaikan di balik penderitaan hidup orang percaya. Ini kata kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, perhatikan, untuk mendatangkan kebaikan. Tadi ada pelajaran, tapi sekarang kita tahu ada kebaikan. Maka kalimatnya, selalu ada kebaikan. Mungkin engkau bilang, kebaikannya apa Mang Pendeta? Kadang saya bercanda Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau kata-kata ini agak mungkin kurang enak. Ya bapak-bapak yang selama ini jarang di rumah sekarang jadi orang rumahan kan. Kenapa tak bisa diusir Satpol PP? Ya di rumah lah dia terus Bapak Ibu. Saya tanya ngapain? Bapak masih ulangan. Tanya Bapak Ibu. Habis Bapak Ibu tidak mudah juga. Tapi jadinya lebih banyak waktu dengan anak-anak yang selama ini gak pernah punya waktu. Sekarang di rumah saja. Saya yakin gak, kalau tidak sangat perlu, gak ada orang yang mau keluar Bapak Ibu sekarang. Saya bahkan kadang bercanda Bapak Ibu. Tahukah engkau? Tempat-tempat pelacuran yang selama ini tidak pernah bisa ditutup oleh negara, di demo pun tidak bisa tutup, tapi corona membuat tutup kok. Saya punya seorang teman Bapak Ibu, waktu saya sekolah di SMA, sekarang dia jadi guru besar Bapak Ibu di sebuah universitas ternama di Indonesia. Dan dia berkata begini, tahu nggak layar Pendeta Donald? 2-3 bulan virus corona ini, tahu dampaknya apa? Betul-betul bumi kita ini di-refresh. Saya bilang, maksudmu apa lah? Oh iyalah, karena tidak ada kegiatan lagi di bumi, tiba-tiba aktivitas bumi kita normal. Tidak ada penebangan pohon lagi, tidak ada penangkapan ikan besar-besar. Pabrik-pabrik tiba-tiba berhenti yang biasa mengeluarkan asap tak jelas. Aktivitas berhenti. Dan dia bilang, aku dapat informasi dari Amerika, lapisan ozon kita tiba-tiba mulai membaik kembali. Saya bilang, Tuhan, ajaib, amazing. Selalu ada kebenaran yang kedua ini. Selalu ada kebaikan di balik setiap penderitaan kita. Allah selalu mempunyai kebaikan, bahkan di tengah keburukan sekalipun. Suatu hari Paulus bilang begini Bapak Ibu, aku
Aku menghendaki, Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Padahal dia ditangkap Bapak Ibu, dia diri. Paulus itu dia diri dan siap-siap dihukum mati. Tapi dia bilang, tahukah engkau, dengan aku ditangkap, sekarang Injil sampai ke istana. Selalu ada kebaikan. Ceritakan sama saya keburukan yang sedang kau alami. Tapi saya beritahukan kepada, tunggulah. Selalu ada kebaikan yang sedang Tuhan ajarkan kepadaku dan kepadamu. Haleluya. Ini kisah Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Yakub terus pegang itu malaikat sampai akhirnya kakinya Yakub itu dipukul sama malaikat. Sampai ini si Yakub jalannya pincang sampai dia mati. Tapi saya beritahu ini kata Allah. Yakub lebih baik setelah kakinya pincang daripada ketika kakinya normal. Kakinya memang jalan pincang, tapi hatinya sekarang begitu lurus di hadapan Tuhan. Banyak orang kakinya lurus, hatinya yang pincang. Selalu ada kebaikan. Bahkan untuk zaman sekarang saya bercanda Bapak Ibu, tahu kan kau? Karena seperti ini kan, orang Israel sampai sekarang mereka tidak mau makan paha ayam, nggak mau. Mereka pantang Bapak Ibu, haram makan paha karena pernah paha nenek moyangnya si Yakub dipukul malaikat. Akhirnya mereka hanya makan daging ayam, paha yang tidak laku dijual daripada dibuang, dijual ke Indonesia. Sampai orang tahu tuh, paling sukanya orang tahu tuh pahanya yang tidak laku di sana. Itu yang paling kita suka di sini. Unik bukan? Ada banyak orang hari ini berdiri dan bersaksi. Saya mendengar Bapak Ibu, saya mendengar banyak kesaksian berkata begini, Amang Pendeta, jikalau dulu Allah tidak mengizinkan aku mengalami ini, mungkin aku tidak akan pernah jadi orang yang lebih baik sekarang. Seandainya Tuhan tidak izinkan keburukan itu, gak tahu jadi apa hidupku. Tapi proses yang pahit itu telah membuat aku jadi seperti ini sekarang. Akhirnya saya akan bilang, haleluya, terpujilah Tuhan. Selalu ada kebaikan di balik setiap keburukan yang kita alami sekarang. Kebenaran yang ketiga dan yang terakhir, Tuhan menginginkan kita tetap tegar dan tidak boleh gentar, sekalipun keadaan membuat kita bergetar, bahkan gemetar. Pahami kebenaran yang ketiga. Penderitaan adalah alat Tuhan yang paling efektif untuk menjadikan kita seperti yang Dia kehendaki. Perhatikan kata kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya garis bawahi Bapak Ibu, sesuai dengan rencana Allah. Maka saya katakan Bapak Ibu, penderitaan adalah alat Tuhan yang paling efektif menjadikan kita sesuai dengan rencananya Tuhan. Allah tidak pernah memboroskan sesuatu. Apapun yang Ia lakukan, selalu ada satu tujuan. Allah tidak pernah melakukan sesuatu sekedar. Setiap peristiwa yang terjadi selalu ada tujuan Tuhan. Dan tujuannya adalah Tuhan mau aku semakin sesuai dengan kehendaknya, semakin sesuai dengan rencana. Penderitaan adalah alat Tuhan, alat paling ampuhnya Tuhan untuk membuat kita semakin serupa dengan Dia. Begitu banyak bagian hidupku yang diproses Tuhan, lihat kesukaran dan penderitaan. Tapi saya tahu, karena memang Tuhan ingin membuat aku hari demi hari semakin serupa dengan Dia. Bapak Ibu, saya punya dua ilustrasi sebentar mengakhiri pemberitaan firman Tuhan. Ada satu lagu kan yang berkata begini, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu.
oleh sang penjuna. Kalau ada batu, dia buang, mungkin robek di sini, nanti dia ulangi lagi. Pokoknya dia tempa, dia bentuk sesuai dengan maunya penjuna. Kira-kira senang gak tanahnya? Ya tidak senang. Sakit Bapak Ibu. Tanah itu sudah nyaman, udah bentuknya begitu saja. Tapi penjuna bilang tidak. Diambilnya tanah liat lalu dibentuknya, diolahnya, dibakarnya, dipolesnya. Sampai jadi seperti yang diinginkan penjuna. Tuhanlah penjunaku dan penjunamu. Dia akan terus kerjakan sesuatu lewat kesukaran penderitaan, karena dia sedang membentuk kita untuk serupa sesuai dengan rencananya dia. Ilustrasi yang kedua, siapa yang tidak suka dengan pedang di bawah ini? Tajam luar biasa Bapak Ibu, mahal ini. Tapi saya beritahu tidak langsung begini. Dulu dia hanya pernya mobil begini Bapak Ibu, pernya truk itu. Gak laku ini Bapak Ibu, dibiarkan di dalam tong sampah begini. Tapi ketika ini diproses, dipukul, dibakar, jadi seperti ini. Tapi menderita. Suka gak suka? Kalau tidak suka, ya jadi begini aja terus. Tapi setelah dibentuk, diproses, jadilah sesuai dengan rencana pembuat parang itu. Saya mengajak jemaat kini engkau berdoa begini. Tuhan, lanjutkan prosesmu dalam hidupku dan buat aku kuat melewati. Memang aku pasti bergetar dan gemetar. Mungkin aku akan menangis terisak-isak, tapi tetap peluk aku Tuhan sampai aku melewati. Tetaplah proses Tuhan. Buang sampah-sampah yang ada dalam hidup. Di masa sulit ini, buang hal-hal yang Tuhan tidak inginkan yang ada dalam hidup. Sampai aku hanya bergantung kepadamu saja. Saya rindu Bapak Ibu terus mengalami. Ada beberapa jemaat mulai bertanya dengan saya, Bapak Gembala, bagaimana dengan persembahan kami? Sampai saya begitu tertegun ketika jemaat bilang, bolehkah aku tidak harus memberi persepuluhan saat sukar ini Bapak Gembala? Saya bilang tidak. Justru saat sukar seperti ini, Tuhan sedang mengajarmu apa itu hidup taat dan hidup beriman. Engkau sedang berkata, hidupku tidak ditentukan oleh uangku dan gajiku yang terbatas, tapi hidupku ditentukan oleh Tuhanku. Dan itu artinya orang benar akan hidup oleh iman, bukan hidup oleh gaji, bukan hidup oleh apa yang kau andalkan. Tapi kami lagi kekurangan Pak Gen. Dari kekuranganmu kau terus belajar bergantung dengan Tuhanmu. Dan lihat lagu ini kau alami. Dia peliharaku, dia peliharaku, di senang atau susah, dia peliharaku. Bolehkah Bapak Ibu taruh tanganmu di hatimu sebentar? Taruh tanganmu di hatimu Bapak Ibu saudaraku. Taruh tanganmu di hatimu. Dia peliharaku. Bolehkah sebentar kau ingat uangmu, kau ingat tabunganmu? Dia peliharaku. Kau ingat kebutuhan-kebutuhanmu yang begitu banyak. Di senang atau susah, dia peliharaku. Saya rindu Bapak Ibu boleh mengalaminya dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selangi lagi Bapak Ibu, pahami 3 nilai kebenaran yang begitu indah ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, selalu ada pelajaran dari Tuhan di balik penderitaan, kesukaran, kesulitan hidup kita. Yang kedua, selalu ada kebaikan
di balik penderitaan hidup anak-anaknya, orang-orang percaya. Tapi yang ketiga, penderitaan adalah alat Tuhan yang paling efektif untuk menjadikan kita seperti yang Dia kehendaki. Terpujilah Tuhan yang